Sari, seorang gadis muda dari Klaten, memeluk ibunya erat di terminal bus kecil. Hari itu, matahari terasa lebih kelabu. Di tangannya hanya ada satu tas gendong dan satu paspor yang baru saja selesai dicetak lewat jalur cepat. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang lulusan SMP yang ingin menolong keluarganya keluar dari lilitan utang. Ayahnya tak pernah pulang sejak pergi ke Kalimantan, dan adiknya baru masuk SMP. Harapan satu-satunya kini menumpu di pundak Ringkih Sari. Perjalanan dari Klaten ke Jakarta hanyalah permulaan. Dalam diam, ia hanya hafal satu kalimat bahasa Arab. Ana Hadimah, aku pembantu. Kalimat itu diajarkan oleh agen penyalur sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Di rumah majikan pertamanya di Riyadh, Sari bekerja dari subuh hingga lewat tengah malam. Tidur di bawah tangga, makan sisa roti kering. Namun semua ia tahan, karena setiap akhir bulan, ia mengirim gaji 3 juta ke kampung. Cukup untuk menyambung hidup ibu dan adiknya. Namun setelah 1 tahun, nasibnya berubah. Ia dipindahkan ke majikan baru yang berbeda kota. Tapi setelah pindah, Sari tak pernah bisa mengirim uang lagi. Nomornya tak bisa dihubungi. Akunnya diam. Hingga kemudian, ibunya hanya bisa menangis di depan kantor penyalur di Solo. Sari menghilang. Di rumah majikan barunya, Sari tidak diperkenalkan pada siapapun. Ia tinggal di ruang sempit, tanpa jendela di belakang dapur. Majikannya seorang pria paruh baya, istrinya jarang terlihat. Ada kamera kecil di beberapa sudut rumah, dan perintah-perintah selalu datang lewat speaker kecil yang dipasang di dinding kamar pelayan. Jangan keluar, jangan bicara dengan siapapun. Kalau ingin makan, tunggu perintah. Hari-hari terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung bangun. Sari sempat menulis surat, diselipkan di dalam kantong deterjen yang dibuang ke tempat sampah luar rumah. Tapi ia tak tahu apakah ada yang menemukannya. Bulan berganti, musim berubah. Tubuhnya makin kurus, suaranya makin lirih. Waktu menjadi kabur, sampai suatu hari, ia mendengar percakapan asing dari balik pintu. Lalu sebuah suara berat berkata, "Kita simpan dia, simpan baik-baik." Malam itu dingin, Sari dibawa keluar kamar dalam keadaan setengah sadar. Ia diletakkan dalam sebuah kotak putih besar, bentuknya seperti lemari es industri. Matanya berusaha menangkap cahaya di atas langit-langit dapur. Tapi kelopak matanya terlalu lelah. Tubuhnya mulai menggigil hebat. Ia tak tahu bahwa tubuhnya benar-benar telah dimasukkan ke dalam peti pendingin. Sari masih hidup. Ia sadar sepenuhnya. Tapi tubuhnya tak mampu melawan rasa dingin menusuk tulang. Napasnya mulai melambat. Detak jantungnya seperti mengetuk dinding es. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara keluar. Gelap, dingin, sepi. Yang menyelamatkannya bukan polisi, tapi seorang tetangga yang tak tahan lagi dengan suara tangisan samar yang terdengar tiap malam dari balik tembok dapur rumah itu. Anak dari tetangga, remaja 15 tahun merekam suara aneh lewat ponsel. Ia merasa seperti mendengar suara hantu dari lemari es. Setelah merekam beberapa malam, ia iseng unggah video ke TikTok dengan caption, "Rumah tetangga kayaknya kerasukan." Tak disangka, video itu viral. Beberapa netizen mendorong untuk melapor seorang aktivis hak asasi manusia di Dubai yang kebetulan menonton video tersebut, meminta investigasi. Tak lama, polisi datang bersama tim sosial. Apa yang mereka temukan membuat semua petugas menahan napas. Peti itu dibuka perlahan. Cahaya menyilaukan langsung menyeruak masuk. Sari tampak terkulai. Tubuhnya membiru, tapi matanya masih bergerak. Dengan sigap, mereka mengangkat tubuh Sari yang sudah dingin dan membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata, jika terlambat 1 jam saja, jantungnya bisa berhenti sepenuhnya. Tapi ia bertahan dengan cara yang tak masuk akal. Tubuh Ringkih itu masih menyimpan tekad yang lebih keras dari baja. Saat oksigen dipasang di hidungnya, air matanya mengalir. Bukan karena rasa sakit, tapi karena satu hal sederhana. Dia masih diberi hidup. Ruangan itu terlalu terang bagi mata Sari yang terbiasa dengan gelap. Selama 2 hari pertama, ia hanya bisa menatap lenggit-lenggit putih dan mendengar suara monitor detak jantung. Para perawat berganti masuk, menyapa dengan bahasa yang tak ia pahami. Namun,
Sorot mata mereka tak bisa berbohong. Iba, heran, marah. Di salah satu sudut ruangan, seorang perempuan berhijab dengan logat Indonesia menyapanya pelan. "Namamu Sari? Ya, aku dari KJRI." Sari menatapnya seperti melihat ibu sendiri. Saat itu, suara yang pertama keluar dari mulut Sari hanya 3 kata, "Saya masih hidup." Dan untuk pertama kalinya, perempuan itu menggenggam tangannya. Bukan untuk menyuruh, tapi untuk memastikan bahwa ia aman. Setelah kondisinya membaik, Sari dimintai keterangan oleh polisi setempat. Beberapa potong fakta mencuat. Majikannya ditangkap, peti pendingin disita sebagai barang bukti, dan investigasi diperluas hingga ke jaringan penyalur di Indonesia. Tapi yang membuat Sari makin cemas, bukan hanya itu. Ia mulai melihat wajahnya di media sosial, di televisi, di YouTube. Berita tentang TKW ditemukan hidup dalam freezer menjadi sensasi. Tapi sensasi itu tak membawa ketenangan. Ia merasa seperti tontonan. "Aku bukan berita," katanya lirih pada petugas konsulat. "Aku cuma mau pulang." Mereka mengangguk. Tapi semua tahu, pulang bukan hal yang sederhana. Setelah hampir 2 tahun, Sari akhirnya bisa menelepon ibunya. Suara di seberang sana langsung pecah dalam tangis. "Sari, ya Allah Sari, maafin ibu." Sari tak banyak bicara, ia hanya mendengarkan. Tangis mereka berpadu dalam hening, bukan karena marah, tapi karena rasa kehilangan yang terlalu panjang untuk didefinisikan. Ibunya berkali-kali berkata, "Ibu kira kamu sudah mati, Nak." Dan Sari pun menjawab, pelan sekali, "Aku juga sempat kira begitu, Bu." Telepon itu pendek, tapi di sanalah, untuk pertama kali, Sari merasa kembali jadi manusia, bukan hanya berita. Bukan juga korban, tapi anak. Hari pemulangan tiba. Di bandara, Sari duduk di antara puluhan TKI lainnya, tapi hanya dia yang mengenakan hoodie pinjaman, penutup kepala, dan kacamata hitam. Semua menatapnya. Beberapa mencuri foto diam-diam. Ia hanya diam di dalam pesawat. Ia tak bisa tidur. Setiap goncangan mengingatkannya pada getaran peti pendingin. Setiap suara speaker mengingatkannya pada perintah lewat dinding di rumah itu. Trauma, ternyata, tak pergi begitu saja. Namun saat pesawat menyentuh landasan di Jakarta, matanya berkaca-kaca. Ia mencengkeram sabuk pengaman sekuat mungkin. "Aku pulang," katanya, dalam hati. Saat tiba di rumah singgah penampungan TKI di Jakarta, Sari diberi waktu istirahat. Tapi malamnya, ia melihat sesuatu di TV. Wajahnya lagi, namun kali ini, ada seorang pejabat dari Indonesia berkata, "Kami akan menyelidiki kemungkinan Sari direkayasa agar viral." Sari terpaku. Ia yang hampir mati, kini harus membuktikan bahwa dirinya memang hampir mati. Beberapa orang mulai menyudutkannya di media sosial. Komentar seperti pura-pura beku demi konten, atau main drama biar trending membuatnya ingin menghilang lagi. Tapi malam itu, seorang relawan berkata, "Sari, kamu hidup." Dan itu lebih penting dari semua kata mereka. Ia pun memejamkan mata, kali ini untuk istirahat, bukan menyerah. Sari mulai menetap sementara di rumah penampungan TKI perempuan. Tempat itu seperti luka kolektif yang berjalan. Tiap wajah menyimpan kisah masing-masing. Ada yang diperkosa majikan, ada yang disekap, bahkan ada yang hamil lalu dibuang. Tapi di antara trauma itu, mereka saling menyembuhkan. Sari lebih banyak diam, tapi matanya mulai hidup kembali. Ia ikut membantu dapur, mendengarkan curhat dari teman-temannya, dan mulai menulis. Di balik buku kecil pinjaman, ia mulai menuliskan kalimat pendek seperti, "Aku masih di sini, dan hidup ini jahat, tapi aku belum selesai." Seorang pendamping sosial bernama Mbak Nia mendekatinya. "Kamu tahu, Sar, luka itu bukan akhir. Kadang, luka itu gerbang." Media mulai berdatangan, sebagian sopan, sebagian rakus. Mereka membawa kamera dan janji, "Kami akan bantu kisahmu didengar." Tapi Sari tak tahu harus berkata apa. Ia bukan aktivis, bukan tokoh. Ia hanya seorang anak kampung yang tak ingin dilupakan dunia. Mbak Nia membantunya menulis ulang kisahnya, bukan dalam bahasa media, tapi bahasa hati. Artikel itu kemudian dipublikasikan oleh satu media daring yang fokus pada hak perempuan. Judulnya
Aku bukan mayat, aku perempuan. Artikel itu viral, tapi kali ini berbeda. Kali ini bukan sensasi, tapi empati. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang ke rumah Singgah dari kampung halamannya, dari ayahnya. Isi surat itu hanya 2 paragraf, tapi cukup untuk mengguncang hatinya. Sari, Bapak minta maaf. Bapak yang tanda tangan pengirimanmu dulu. Bapak butuh uang. Waktu itu adikmu sakit, tapi sekarang Bapak sadar, yang sakit bukan adikmu saja, tapi hatimu. Sari menangis tanpa suara. Ia tahu, maaf kadang tak mengubah masa lalu. Tapi ia tahu, sebagian luka hanya bisa disembuhkan oleh kejujuran yang telanjang. Berita viral tentang Sari sampai ke telinga sebuah lembaga kemanusiaan internasional. Mereka menghubungi rumah Singgah, menawarkan konseling trauma, dan sebuah kesempatan belajar daring. Sari hanya lulusan SMP, tapi semangatnya untuk belajar dan menulis membuat mereka percaya. Ia diberi beasiswa untuk mengikuti program pendidikan daring bahasa Inggris dan jurnalisme dasar. Sari bingung apa pentingnya belajar menulis. Tapi malam itu, ia menulis lagi. Dan untuk pertama kali, kalimatnya berubah. Aku bukan hanya bertahan, aku akan tumbuh. Dalam salah satu sesi konseling, terapis bertanya, apa yang kamu inginkan, Sari? Ia terdiam, lalu berkata, aku ingin ada anak perempuan yang tidak mengalami apa yang aku alami. Dan kalimat itu mengubah segalanya. Ia mulai membuat akun Instagram anonim. Ia bagikan kutipan-kutipan kecil, refleksi harian, dan kisah singkat dari sesama korban yang ia temui di rumah Singgah. Akunnya tumbuh cepat. Banyak yang bilang, ini pertama kali aku merasa dimengerti. Sari sadar, dirinya yang dulu nyaris membeku dalam peti es, kini perlahan menjadi nyala kecil. Suatu pagi, Sari diminta menjadi pembicara dalam sebuah forum HAM tingkat nasional. Ia nyaris menolak. Aku bukan siapa-siapa, ujarnya. Tapi Mbak Nia menatapnya sambil tersenyum. Kadang, dunia butuh suara dari orang biasa. Dipeng itu. Dengan mikrofon gemetar, Sari memulai. Nama saya Sari. Saya bukan aktivis. Saya juga bukan pahlawan. Saya hanya seseorang yang pernah dikira mati. Padahal, saya hanya dibungkam. Seluruh ruangan hening. Bahkan, wartawan yang biasanya sibuk menunduk mengetik pun kali ini menatap penuh perhatian. Sari tidak hanya bicara tentang apa yang dialaminya, tapi juga tentang ratusan TKW yang hilang namanya, ratusan surat tak sampai, dan keluarga yang tak pernah tahu cara menuntut keadilan. Setelah forum itu, akun media sosial Sari dibanjiri pesan. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang mengancam. Sebuah pesan membuatnya gemetar. Berhenti cari perhatian, atau kamu beneran akan hilang selamanya. Ia menangis malam itu. Rasa takut yang dulu ia pendam di peti pendingin, seolah merambat lagi ke kulitnya. Tapi saat hendak menghapus semua unggahan, sebuah DM masuk dari seorang remaja, Kak Sari, karena, kakak, aku berani kabur dari rumah majikan yang nyiksa aku di Qatar. Makasih kak, tangisnya berubah jadi bisik penuh tekad. Aku nggak boleh berhenti. Beberapa minggu kemudian, Sari menerima undangan ke istana. Pemerintah mengundangnya sebagai tamu kehormatan dalam Hari Pekerja Migran. Ia duduk di barisan depan. Saat namanya disebut dan kisahnya diputar lewat layar lebar, Presiden berdiri dan memberinya tepuk tangan. Wawancara televisi dilakukan. Tapi, yang paling menyentuh, justru saat ibu-ibu di kampung menonton dan berkata, itu anak kita ya, Sari, anak Klaten itu. Sari pulang ke kampung beberapa hari kemudian. Tapi kini, ia pulang bukan sebagai pembantu, melainkan pembawa harapan. Kepala sekolah SMP Nia mengundang Sari untuk datang berbicara pada upacara Senin pagi. Ia sempat menolak, malu, tapi akhirnya ia datang. Di lapangan sekolah itu, Sari berdiri di depan siswa-siswi berseragam biru putih. Dengan suara pelan tapi penuh, ia berkata, dulu aku berdiri di lapangan ini dan berpikir, hidupku cuma akan jadi pembantu. Tapi sekarang aku tahu, jadi pembantu itu bukan aib. Yang aib adalah membungkam perempuan yang ingin hidup dengan layak. Beberapa anak menangis,
Bahkan guru laki-laki pun tak bisa menahan haru. Sari memulai kampanye Kesselkoshillen bernama Petita Harus Nyata. Kampanye itu mengangkat cerita-cerita pekerja migran yang dibekukan bukan oleh lemari es, tapi oleh sistem, oleh keluarga yang menjual, agen yang menipu, dan masyarakat yang menyalahkan. Bersama relawan, ia membuat situs sederhana. Ada peta interaktif berisi titik-titik lokasi TKW hilang dan tempat aman yang bisa dikunjungi. Perlahan, kampanye ini menjadi gerakan nasional. Hari itu, saat melihat satu pesan baru di inbox yang berbunyi, "Kak, aku selamat karena nemu alamatmu." Sari tahu, rantai yang selama ini menjerat perempuan-perempuan seperti dirinya mulai patah satu persatu. Setelah bertahan-tahan tak menyentuh tanah kampung halamannya, Sari akhirnya kembali ke rumah kecil, tempat ia dulu berangkat dengan paspor dan doa. Tapi kali ini, ia tidak membawa koper penuh pakaian. Ia membawa satu hal yang lebih penting, cerita. Ibu menyambutnya dengan linangan air mata, menggenggam tangannya erat seakan takut anaknya menghilang lagi. Adiknya kini sudah dewasa, berdiri kaku di samping pintu, lalu tiba-tiba memeluknya sambil berbisik, "Maaf, Mbak, aku nggak ngerti apa yang Mbak alami dulu." Dan Sari hanya menjawab, "Kamu nggak perlu ngerti. Cukup ada Rama itu kini tak lagi jadi titik kepergian, tapi tempat pulang." Suatu siang, Sari mendapat kabar. Ayahnya kembali ke desa. Wajahnya sudah tua, lebih kurus dari terakhir ia lihat. Mereka bertemu di musala kecil. Tanpa banyak orang tahu, ayah menatapnya lama. Lalu, "Matt, aku bukan ayah yang baik," katanya. "Aku tanda tangan waktu itu karena utang. Tapi aku nyesel, Sar." Sari tak menjawab. Ia hanya duduk di sampingnya, menatap lantai, hening. Tapi hening itu justru mengobati. Bukan karena semua luka termaafkan, tapi karena luka itu tak lagi mengendalikan arah hidupnya. Sari menulis sebuah buku. Judulnya, Yang Pernah Dibekukan. Isinya bukan hanya kisah hidupnya, tapi juga 12 cerita anonim dari sesama penyintas TKW. Ia menerbitkannya lewat penerbit kecil, tanpa harapan besar. Tapi buku itu jadi bestseller dalam 2 bulan. Di talkshow kecil, seorang pembaca bertanya, "Apa yang membuat kamu tetap hidup waktu itu?" Sari tersenyum, "Karena aku ingin cerita ini gak mati bareng aku." Berkat donasi dan bantuan berbagai lembaga, Sari mendirikan Rumah Pelita, sebuah rumah aman untuk calon pekerja migran yang baru akan berangkat. Di sana, para perempuan belajar tentang hak-haknya, mengenali agen legal, dan mendapatkan pendampingan psikologis. Suatu malam, seorang gadis 17 tahun mendekatinya dan bertanya, "Kak Sari, kenapa tempat ini dikasih nama Pelita?" "Sorry, men, lampu gantung kecil di langit-langit. Karena kadang, kita cuma butuh satu cahaya kecil untuk bertahan di ruang gelap." Sari kini bukan tokoh besar. Ia masih makan tempe, naik motor butut, dan tidur di kasur tipis. Tapi tiap pagi, ia bangun tanpa mimpi buruk. Ia mengajar, menulis, dan sesekali duduk di beranda rumahnya, menatap matahari pagi. Hidupnya tidak sempurna, tapi kini, hidup itu miliknya sendiri. Dan jika dunia pernah membekukannya dalam peti es, maka ia kini membalasnya dengan satu hal paling sederhana, paling kuat, memaafkan dan memilih hidup. Jika kamu menyaksikan sampai akhir, terima kasih telah membuka hatimu. Cerita ini bukan hanya milik Sari, tapi milik semua perempuan yang pernah dibungkam. Jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak suara tak terdengar bisa sampai ke dunia. Subscribe untuk kisah nyata lainnya yang menggugah hati.